A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh ini Allah karuniakan bisa hadir bertemu dengan bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, ibu-ibu, mbak-mbak. Semoga Allah karuniakan kita keberkahan untuk diri kita, keberkahan untuk keluarga kita, dan keberkahan untuk rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal Pak Bu. Mungkin sebagian jamaah, sebagian hadirin belum semuanya kenal. Maka kalau tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf, kenalan. Ta'aruf itu perkenalan atau kenalan. Jadi ta'aruf itu bukan hanya dalam tataran orang mau nikah, tapi dalam rangka persahabatan, ikatan ukhuwah pun juga ada ta'aruf. Ta'aruf, tafahum, ta'awun. Sampai 5 tingkatan. Nah, ini dalam rangka ta'aruf dan semoga meningkat nanti jadi tafahum, saling memahami. Nah, perkenalkan, saya Ibra. Aktivitas sehari-hari di Masjid Pemuda Indonesia. Jadi Masjid Pemuda Indonesia hari ini alhamdulillah Allah karuniakan 2 titik masjid ada di Jalan Kali Kepiting, itu Masjid Pemuda Konsolat. Kalau yang di Pasuruan namanya Masjid Pemuda Pertanian. Masjid sudah saatnya memang masjid memperhatikan ketahanan pangan. Nah, alhamdulillah meskipun dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau yang di Pasuruan itu bahkan masjidnya masih sangat sederhana, Pak Bu. Ya, belum ada bangunan masjidnya. Tapi sudah diniatkan untuk jadi masjid. Sudah gerak aktivitasnya. Cuman bangunan permanen masjidnya belum ada. Masih lahan pertanian, masih lahan perkebunan. Dan semoga Allah karuniakan keberkahan juga. Nah, Masjid Pemuda Konsolat itu ada di Jalan Kali Kepiting, Kafling 111 Surabaya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kapan-kapan jika lewat mampir, monggo. Meskipun belum mewah ya, meskipun belum besar banget, belum besar, ukurannya juga kecil. Ukurannya satu ruangan itu cuman muat nampung sekitar 40 jamaah satu ruangan. Ukurannya mungkin kurang lebih antara garis ini sampai situ, Pak Bu. Ukuran masjidnya. Jadi tiang pertama ini sampai sini ukurannya. Tapi nasihat dari guru kami dulu adalah waktu itu saya diajak oleh guru saya di Gontor. Saya bukan alumni Gontor ya, jangan salah paham. Cuman guru saya itu alumni Gontor. Saya diajak safar ke sana. Dikasih tahu oleh guru saya. Beliau mengatakan, "Cak, ini Gontor yang sebesar ini
masjidnya besar, peradabannya besar hari ini, itu dimulai dibangun dari masjid yang kecil. Sampai hari ini masjidnya masih ada. Nama masjidnya adalah Masjid Atik. Masjid Atik. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke sana. Nah, namanya Masjid Atik, yang diajarkan pertama kali adalah Al-Fatihah. Ngajarin masyarakat di sana belajar baca Al-Fatihah. Itu pertama kali yang dilakukan. Dan Masya Allah, subhanallah, hari ini Gontor ini menjadi satu di antara sekian banyak peradaban pendidikan kaum muslimin yang bukan hanya seantero negeri, tapi juga kapasitas Asia Tenggara. Jadi nomor 1 di Asia Tenggara insya Allah. Nah, dan semoga kapan-kapan bisa main ke sana juga. Jadi dimulai dari masjid kecil. Terus nasihat dari guru kami waktu itu, guru saya waktu itu adalah nggak apa-apa masjidnya kecil, yang penting manfaatnya besar. Itu pesan beliau. Nggak apa-apa masjidnya kecil, yang penting manfaatnya besar. Lebih baik lagi ya, masjidnya besar, manfaatnya besar juga. Tapi kan kemampuannya saat ini masjidnya masih kecil. Alhamdulillah. Insya Allah kita semua para penggerak masjid, kita semua yang peduli terhadap masjid, sama-sama merindukan, sama-sama mengharapkan bahwasanya masjid ini, semua masjid di Indonesia menjadi pusat solusi masyarakat. Ya, masjid menjadi pusat solusi masyarakat. Kebermanfaatannya bukan hanya bersemangat, bukan hanya menjawab persoalan masalah ritual ibadah, tapi juga menjawab kondisi sosial masyarakat. Jadi masjid itu hadir menemani dan menyentuh elemen kehidupan masyarakat, bukan terbatas pada pembahasan hidup yang akan datang di dunia lain, ya, bukan hanya membahas tentang dunia yang akan datang atau dunia lain. Maksud saya dunia lain bukan dunia yang klinik-klinik Pak, ya, tapi dunia yang akan datang, artinya akhirat. Tapi masjid juga memberikan jawaban atas realita kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya menebar janji-janji akhirat, tapi juga janji dunia. Karena Al-Quran itu, Masya Allah Pak, Al-Quran itu, ilmu di dalam Al-Quran itu bukan hanya menjawab kebutuhan kita esok lusa di akhirat, tapi bahkan kebutuhan kita di dunia. Ada hukum waris, ada hukum utang piutang, ya kan? Ada hukum tindak pidana, kan ada hukum itu dunia itu. Terus bagaimana hidup bahagia, makmur, sejahtera, sentosa di dunia dan dapat surga di akhirat. Nah, kan keinginan kita semua kan. Bagaimana Al-Quran itu membuat atau menunjukkan kurikulum terbaik, bagaimana caranya bebas hutang. Bagaimana kalau hari ini kita mengistilahkannya kan bebas finansial, ya kan ya. Tapi kalau lagi-lagi nasihat guru kami, nasihat guru saya, kalau kepingin ekonominya kuat, pahami bab fikih muamalah dan bab fikih zakat. Wah, itu insya Allah otomatis sih, nasihat dari guru kami, otomatis finansialnya terjamin. Ini yang jamin Allah kok. Gitu. Orang punya masalah kehidupan, masalah keluarga, Al-Quran ada jawabannya, Bu. Ada kurikulumnya. Bagaimana mendidik anak, menyiapkan anak menjadi pemimpin, Al-Quran punya kurikulumnya. Bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Al-Quran punya jawabannya. Bagaimana menjadi masyarakat yang harmonis, Al-Quran punya jawabannya. Bagaimana orang yang sakit supaya sembuh, atau bagaimana cara merespon masalah, merespon sakit, Al-Quran punya solusinya. Orang sakit Pak Bu, itu Al-Quran punya solusi. Cuman kita tinggal mau pakai atau enggak, itu aja. Dan kita mau mempelajari itu atau enggak. Al-Quran punya konsep bagaimana menghadirkan pemimpin terbaik. Ya. Hari ini insya Allah pembahasannya itu nggih Pak. Pak Bu.
bagaimana cara menghadirkan pemimpin terbaik. Al-Quran punya konsepnya, Pak. Cuman tinggal kita ini mau menerapkannya atau enggak. Wah, itu autopilot, Pak. Autopilot kalau kita menerapkan ilmu di dalam Al-Quran, bagaimana cara kita mendidik anak, menyiapkan generasi agar menjadi pemimpin yang terbaik. Nah, kita ini sudah episode pemilu kan, mau itu pemilu RT lah, gubernur, bupati, presiden dan lain-lain. Banyak rakyat yang telah memilih juga ujung-ujungnya menyesal. Betul atau betul? Meskipun nggak semuanya ya. Tapi banyak kondisi di mana seolah-olah masyarakat kita ini memilih pemimpin dalam karung. Seolah-olah seperti itu. Nah, berarti memang ada konsep yang perlu diubah dalam berpikir. Dan bagaimana Al-Quran mendidik umat menghadirkan pemimpin terbaik. Kita bahas sejarah sekilas, Bu, Pak. Nabi Adam pertama kali turun di bumi, yang dibangun adalah Ka'bah. Pertama kali Nabi Adam turun ke bumi, yang dibangun adalah Ka'bah. Baitullah, rumahnya Allah atau masjid. Ka'bah itu kan masjid. Terus kemudian 40 tahun berselang, Nabi Adam membangun yang namanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina hari ini ya, Al-Quds. Nah, kemudian zaman berganti generasi, banjir bandang, zaman Nabi Nuh. Ya. Seluruh peradaban manusia waktu itu hancur, kecuali keluarga Nabi Nuh atau umatnya Nabi Nuh yang bisa diajak ke kapal. Jadi kita umat manusia ini keturunan jangan minder Pak Bu. Kita ini keturunan para nabi. Ya. Kita ini keturunan para nabi. Keturunan Nabi Adam dan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Karena jadi bapaknya manusia, umat manusia itu ada dua. Bukan hanya Nabi Adam, tapi juga Nabi Nuh. Kemudian setelah itu banjir bandang di zaman Nabi Nuh kan. Bertahun-tahun kemudian hadirlah generasi Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Sementara di Baitul Maqdis yang merenovasi Masjid Baitul Maqdis itu adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bapak anak. Kita bertahap kita mengarah ke sana ya, membahas tentang menghadirkan pemimpin terbaik. Bapak anak. Baitul Maqdis yang merenovasi bapak dan anak, Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman. Bapak anak. Ka'bah yang merenovasi adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang menghidup-hidupkan masjid adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bapak dan anak. Rasulullah Muhammad SAW juga yang menghidup-hidupkan masjid. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau membangun masjid namanya Masjid Quba. Sebelum sampai ke Madinah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah umroh atau pernah haji, insya Allah pernah mampir di Masjid Quba ya. Itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Yang menghidupkan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga keturunannya juga, cucu-cucunya, menantunya, anaknya. Masya Allah. Menantunya Ali bin Abi Thalib kan bapak dan anak-anaknya, bapak dan keturunannya. Nah, di antara cara menghadirkan pemimpin terbaik yang pertama itu adalah bapak dan anak kolbunya terpaut pada masjid.
Hari ini Pak Bu, kita merindukan pemimpin yang jiwanya terpaut dengan masjid. Sangat merindukan kita. Yang dimana kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan karena keimanan. Pondasinya adalah karena keimanan. Tengok bagaimana cara Umar bin Khattab memimpin. Tengok bagaimana Utsman bin Affan memimpin. Tengok bagaimana Abu Bakar memimpin. Itu para pemimpin yang jiwanya terpaut pada masjid. Sehingga kesejahteraannya luar biasa. Umar bin Abdul Aziz. Belum lagi kalau kita membahas tentang generasi Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Saifuddin Qutuz, Abdurrahman Ad-Dakil. Bagaimana generasi-generasi terbaik itu muncul. Maka kalau kita menggunakan bahasa zaman sekarang, hardware-nya adalah masjid. Hardware. Software-nya adalah Al-Quran. Ya. Ilmunya adalah Al-Quran, tempat kaderisasinya adalah masjid. Masjid itu tempat kaderisasi pemimpin. Makanya, fungsi masjid itu tidak terbatas hanya pada urusan ibadah ritual. Tapi juga menyiapkan generasi terbaik itu juga masjid, jawabannya Pak Bu. Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selepas subuh, setiap hari Pak, selepas subuh itu ngaji, ngajarin para sahabat untuk belajar setiap ba'da subuh, duduk. Meskipun waktu itu baru beberapa orang saja, baru beberapa orang saja. Itu setiap ba'da subuh ngajarin para sahabat di masjid, diinstal ilmunya. Kemudian, dan terus jangan dikira masjid zaman Rasulullah itu masjid yang seperti kayak hari ini. Kalau hari ini kan masjidnya udah enak kan ya, karpetnya harum, lembut, masya Allah. Ini saya ngerasain sholat di sini, masya Allah, alhamdulillahnya aman banget. Ya, karpetnya lembut, harum. Ya, alhamdulillah. Ini rezekinya para jamaah juga. Nah, kalau di zaman Rasulullah masjidnya itu Pak Bu, nggak pakai keramik. Jangankan karpet, keramik aja nggak pakai. Jadi pasir. Pertama kali Rasulullah bangun masjid di Kuba itu, Masjid Kuba. Makanya sekarang kan kalau kita ngomong masjid, itu ada istilah kubah masjid. Nah, karena itu Kuba maksudnya itu. Ya, kota Kuba waktu itu, di daerah Kuba. Akhirnya sekarang menjadi brand. Masjid itu ada kubahnya. Kalau kita nyebutnya kubah, ya kan ya, Pak. Nah, Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bangun masjid pertama kali, ukurannya kurang lebih 30 kali 30 meter. Tanahnya, lantainya itu pasir. Terus lantainya pasir, kemudian atapnya itu hanya ada untuk 2 soft. Atap. Tengah-tengahnya bolong, paling belakang ada atap lagi. Itu pun dari pelepah kurma. Atapnya dari pelepah kurma. Jadi kalau sholat berdebu Pak Bu. Kalau sholat otomatis berdebu. Dan kondisi saat itu, apakah Rasulullah nggak bisa bangun masjid yang langsung mewah? Bisa Pak Bu, sahabatnya orang-orang kaya kok. Sahabatnya sekelas saat Madinah ya, bukan saat yang di Mekah. Saat Madinah, itu di antara sahabat yang paling kaya di Madinah. Bangun masjid langsung mewah itu bisa. Tapi beliau nggak bangun masjid yang langsung mewah. Kenapa kok pertama kali yang dibangun itu adalah masjid, bukan pasar? Padahal waktu itu masyarakat Muslim juga butuh belanja kan. Tapi Rasulullah tidak membangun pasar terlebih dahulu, tapi membangun masjid terlebih dahulu. Kenapa kok demikian? Kenapa kok tidak membangun pusat kesehatan di di luar masjid dan lain-lain? Karena itulah, apapun pondasinya harus pondasi karena keimanan, karena cinta, karena iman kepada Allah. Itu yang terlebih dahulu sebelum yang lain.
Maka kalau kita korelasikan dengan menyiapkan pemimpin terbaik, korelasinya adalah, coba kita tengok. Tadi saya juga sudah membaca surahnya, surah Al-Furqan, ayat 74 insya Allah. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, hablana, karuniakanlah kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penentram, penyejuk mata kami, qurrata a'yun, waja'alna, dan karuniakanlah kami, waja'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tengok, ini visi membangun rumah tangga, Pak Bu. Otomatis nih. Itu kurikulum membangun rumah tangga itu, visi itu. Bayangin, bahas bab keluarga, orientasinya langsung muttaqina imama. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bangun rumah tangga itu visinya peradaban, bukan cuma modal cinta. Hari ini kan orang mau nikah itu kan modalnya cinta aja ya. Selain modal-modal yang lain sih. Cuman yang paling getol dinarasikan hari ini di sinetron-sinetron, modal cinta. Anda, orang ya, kalau nikah hanya modal cinta, naudzubillah min dzalik, itu adalah pernikahan yang rapuh. Karena agama ini tidak mengajarkan, saya belum menemu ayat Pak Bu, di dalam Al-Quran, menikahlah karena engkau mencintai dia. Tidak nemu saya Pak Bu. Selama saya belajar di pondok pesantren, itu saya nggak nemu, nggak pernah diajarin guru kami juga. Menikahlah karena atas dasar cinta, nggak nemu. Betapa banyak di luar sana orang nikah atas dasar cinta, terus cerai kan? Ya kan? Rapuh banget Pak Bu, berantem. Ada loh orang pacaran 7 tahun. Pacaran 7 tahun, nikah 1 bulan cerai. Naudzubillah min dzalik. Terus anak muda hari ini kita ini kan, pemuda-pemuda kita ini kan hari ini kan, dan saya juga nggak kurang paham ya, orang tua zaman sekarang juga. Jadi bukan hanya anak mudanya, orang tuanya juga mengizinkan anaknya pacaran. Padahal di dalam Al-Quran jelas ayatnya, wala taqrabuz zina. Dan janganlah engkau mendekati zina. Yang dilarang bukan zinanya saja, bahkan mendekati zina aja udah dilarang. Ya, maka pacaran gua jelas itu bagian dari zina. Naudzubillah min dzalik. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ini ilmu Pak Bu, tanggung jawab saya untuk menyampaikan. Nah, kemudian kalau nikah hanya modal atas dasar cinta, itu adalah pernikahan yang rapuh. Nikah yang tanpa ilmu adalah pernikahan yang rapuh. Nikah tanpa ilmu. Padahal ketika kita membahas keluarga, kita itu otomatis bahas tentang peradaban. Bahas tentang kepemimpinan. Bayangin loh, itu loh doa Nabi Ibrahim, ngajarin kita, bangun keluarga itu hanya, orientasinya jangan hanya sekedar ngejar kebahagiaan, tapi otomatis bahas tentang bab peradaban. Otomatis membahas tentang kepemimpinan. Karena pemimpin itu lahir dari keluarga, bukan lewat seminar-seminar. Iya, kita tetap butuh seminar-seminar, workshop kepemimpinan. Iya, cuman bukan itu pondasinya. Pondasinya itu keluarga, kepemimpinan. Pemimpin itu pondasinya keluarga. Tengok bagaimana Nabi Daud menghadirkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman disiapkan oleh Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini kan anaknya Nabi Daud. Nabi Daud kapasitasnya pemimpin. Tapi ketika Nabi Sulaiman menjadi pemimpin, ekspansinya luar biasa. Jadi ketika kita menjadi orang tua, jangan sampai kita ini ibarat kucing, terus ngelahirin tikus. Jangan. Ya, kita ini para orang tua, kalau kita ini kucing semisal, lahirkan harimau, lahirkan singa, gitu. Ya, jadi naik kelas. Bukan malah setelah kita ini elang, ngelahirin emprit. Maka ayo para orang tua, kita siapkan generasi terbaik untuk menjadi solusi masyarakat, menghadirkan solusi masyarakat. Dan itu tidak mungkin ya, dimulai dari ikatan hanya atas dasar cinta.
Jangan terlena dengan sinetron-sinetron yang ceritanya ya itu aja kan. Suami istri, suami ketemu perempuan, si laki-laki ketemu perempuan, nikah kemudian. Terus datang orang ketiga, kan gitu ya. Hobinya kan gitu memang ya. Sinetron-sinetron, Bu. Ya, ketemu orang ketiga si perempuan, terus si laki-lakinya menceraikan istrinya karena apa namanya cinta dengan selingkuhannya, kan gitu ya. Ya, terus si laki-lakinya ketika udah sukses itu ya, terus laki-lakinya itu miskin, tiba-tiba miskin, melarat mendadak, ditinggalkan oleh istrinya yang baru itu tadi, yang selingkuhannya tadi. Kemudian setelah itu si laki-laki minta balik kepada istri pertama atau yang diceraikan tadi. Nah, gitu aja sampai gajah bisa terbang. Ceritanya gitu, sejak dulu sampai sekarang gitu terus. Dan anehnya, saya juga heran, ibu-ibu itu banyak yang nonton, Bu. Oh, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana, Bu, Pak. Di Samudra Atlantik, ya. Kalau ibu-ibu di sini enggak lah. Ibu-ibu di sini seleranya bukan seperti itu, insya Allah, ya. Nah, itu di luar sana banyak masyarakat yang menikmati tontonan seperti itu. Akhirnya ibu-ibu habis melihat itu kepada suaminya itu isinya was-was saja. Oh, kok suamiku pulang lama, wah, jangan-jangan. Kan itu ya. Kan habis nonton kayak gitu-gitu, akhirnya mudah berprasangka buruk kepada suaminya. Maka suami pun berhati-hati, jangan izinkan istrinya nonton yang demikian. Ini banyak faktor, banyak terjadi di masyarakat. Nah, kalau kita telaah bagaimana doa Nabi Ibrahim itu, urutannya Pak Bu, urutan menghadirkan pemimpin terbaik. Itu pertama suaminya atau seorang laki-laki harus benar, harus baik dulu. Setelah laki-lakinya baik, kemudian istrinya otomatis baik. Setelah istrinya baik, kemudian barulah anaknya baik. Tengok urutannya. Urutannya itu kan Nabi Ibrahim yang doa. Min azwajina, ya kan ya? Pasangan-pasangan kami, wadhuriyatina, barulah keturunan kami. Nggak mungkin langsung wadhuriyatina. Urutannya istri dulu, suaminya benar, istrinya benar, anaknya benar. Barulah menghadirkan muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini juga otomatis pertama nasihat untuk diri saya sendiri yang semoga bermanfaat juga untuk yang lain. Para kaum suami, kita para suami ini bagaimana menyiapkan diri. Keluarga kita ini hanyalah pantulan diri kita. Baik buruknya istri dan anak kita itu tergantung suaminya. Kita ini hanya istri dan anak itu hanya memantulkan tabiat kita. Maka kita benerin dulu suaminya. Nah, tapi yang perempuan jangan lupakan ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan lupakan bahwasanya ketaatan pertama kali, bakti pertama kali nomor satu ketika seorang istri sudah menikah, itu bukan yang nomor satu itu adalah suaminya, Pak Bu. Ya, nomor satu ketika seorang istri sudah menikah dengan suaminya, bakti paling utama itu kepada suami. Tapi kalau suami meskipun sudah menikah, bakti yang pertama tetap adalah ibunya. Ya, sering saya dapati itu kadang itu dijadikan jurus. Ketika posisinya sebagai seorang ibu, ya menggunakan dalih berbakti kepada apa? Ayo anak-anak dituntut berbakti kepada dirinya. Nggak setuju statement bahwasanya, oh mosok suami apa ini anakku kanannya perempuan semisal, anakku sudah menikah, masa ya baktinya hanya kepada suami. Bukan hanya Bu, itu yang utama, tapi tetap berbakti kepada orang tua. Bukan berarti meninggalkan orang tua, enggak. Tetap berbakti kepada orang tua, tetap berbakti kepada ibunya. Cuman yang utama, kalau ada dua pilihan, maka ada kondisi kan kadang si ibu atau si orang tua mengharapkan demikian, tapi si suaminya menetapkan demikian. Ya kan? Nah, maka si perempuan atau si istri wajib mengutamakan suami.
Hukumnya wajib loh itu. Barulah seorang suami apapun kondisinya wajib mengutamakan orang tuanya. Nah, seorang perempuan, Bu, dapat bakti terbaik dari anaknya. Sementara seorang suami dapat bakti terbaik dari istrinya. Urutannya seperti itu. Udah, Islam itu syariat yang sudah luar biasa, sempurna. Kemudian, dan ini tengok, kata kunci nih. Ini kunci nih di antara. Kalau hari ini ada yang sedang mengalami kesulitan mendidik anak dinasehati sulit, dan lain-lain, coba dicek lagi. Wahai para ibu, dicek. Bagaimana bakti Anda kepada suami? Cek dulu itu. Karena ketika seorang ibu tidak berbakti kepada suaminya, biasanya anaknya akan sulit berbakti kepada orang tuanya atau kepada ibunya terutama. Sulit banget. Kenapa? Karena anak itu butuh teladan, bukan hanya sekedar butuh perintah. Berbakti kepada ibu. Berbakti kepada orang tua. Nggak cukup, Pak Bu. Anak itu butuh fakta nyata, butuh bukti nyata tentang definisi bakti. Anak butuh ngelihat langsung, berbakti itu gimana sih caranya? Nah, yang menjadi teladan terbaik tentang bakti kepada orang tua atau kepada seorang suami, itu ya istrinya. Sehingga nanti anak ngelihat, oh ini ya, caranya berbakti itu seperti ini. Dia akan ngelihat ibunya. Itu Bu, meskipun suaminya model kayak apa, insya Allah kalau istrinya itu benar-benar paham haknya suami, tanggung jawab kepada suami, anak itu insya Allah autopilot berbakti kepada ibunya. Ya, beneran Bu. Karena ini polanya Al-Quran. Seorang suami tapi juga wajib mengondisikan istrinya, mendidik istrinya. Kata qawam itu maknanya bukan hanya sekedar pemimpin, tapi pendidik. Kenapa kok hari ini banyak perempuan sulit taat kepada suaminya? Di antara sebabnya adalah karena istri pinter bukan dari suami. Makanya penting, ya, istri pinter dari suami itu penting. Ya, pinternya dari orang lain kok. Tahu bab sholat dari orang lain bukan dari suami. Tahu tentang bakti kepada suami bukan dari suami, tapi justru dari orang lain. Makanya kalau memang kompetensinya terbatas, ya istrinya ajak di majelis. Yang ngajak suami lah kan. Kalau yang ngajak suami Pak Bu, oh Masya Allah beda. Yang ngajak ngaji suami dengan atas inisiatif datang sendiri itu beda. Itu insya Allah akan menambah ketaatan istri kepada suaminya. Sehingga nanti anak otomatis ikut taat kepada suami, kepada istri, kepada ibu, kepada orang tua. Yang dibangun terlebih dahulu, pertama adalah membangun ketaatan bakti dari istri kepada suami. Barulah kemudian anak otomatis berbakti kepada orang tua. Kalau sudah seperti itu, Pak Bu, wah enak itu insya Allah. Dipoles apapun, insya Allah jadi. Barulah kemudian lahirnya generasi muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Orientasi kita menikah itu muttaqina imama, generasi peradaban. Ya. Jangan sampai kita nikah tanpa ilmu sehingga malam pertama yang disibukkan ngitung amplop. Bukan membahas tentang visi dan misi. Tapi malam pertama malah ngitung amplop. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ayo menikah pakai ilmu. Jangan nikah tanpa ilmu. Ya. Menjadi ayah karena memiliki ilmunya. Jangan sampai menjadi ayah karena keadaan saja. Hanya gara-gara istrinya melahirkan anak otomatis disebut ayah. Enggak. Ayo kita siapkan menjadi ayah dengan ilmu. Menjadi suami pakai ilmu. Menjadi istri pakai ilmu. Bukan karena sekedar keadaan. Orang jadi dokter aja itu pakai ilmu kuliah tinggi kok. Kuliah lama kak, ya kan ya? Jadi dokter Pak Bu. Nah, masa menjadi bapak, menjadi suami, menjadi istri itu nggak pakai ilmu yang disiapkan panjang.
Padahal ibadah paling lama itu adalah ibadah menikah, Pak Bu. Maka ilmunya itu harus disiapkan benar-benar. Ayolah hadir di majelis-majelis ilmu, majelis pernikahan, disiapkan ilmunya. Insya Allah itu nanti akan menjadi, saya berharap nanti dari masyarakat di Wiyung ini, di Masjid Baitus Salam, desa apa ini namanya Pak? Oh, desanya memang Pondok Rosan. Babatan ya. Semoga dari desa Babatan ini Allah karuniakan kelak pemimpin-pemimpin yang muttaqina imamah. Pemimpin-pemimpin yang muslih, pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap umat, pemimpin yang batinnya terpaut dengan masjid. Orang masjid bisa jadi esok lusa itu anak-anak dengan Pak. Amin ya rabbal alamin. Kita siapkan. Ayo kita berbenah, bismillah, kita siapkan, kita berbenah masyarakat kita, ayo diri kita, mulailah dari diri kita sendiri. Insya Allah bisa. Waktu saya berapa menit Pak? 1 jam. Sudah berapa menit ya? 30 menit. Baik. Sudah 30 menit. Alhamdulillah. Monggo saya buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Saya jawab langsung ya. Ada beberapa kondisi ini. Bapaknya baik, kita kembali kepada kisah para nabi, kisah Al-Qur'an ya. Nabi Nuh baik, baik. Tapi istrinya tidak. Anaknya Kan'an tidak ya. Satu kasus. Oke, kita hitung nih. Kita hitung. Yang kedua, kemudian adalah Nabi Lut. Nabi Lut istrinya gimana, anaknya gimana? Dua kasus ini. Terus kemudian Nabi Daud baik, kan nih? Anaknya baik. Satu. Nabi Muhammad baik, anaknya, cucu-cucunya baik. Oke. Nabi Ibrahim baik, anak dan cucu-cucunya baik. Nabi Ilyas baik, anak dan cucunya juga baik. Imron di dalam surah Imron ya, baik, anak istrinya baik. Otomatis jadi baik. Imron, Nabi Musa, Nabi Nabi Musa, kemudian Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria, anaknya siapa namanya? Nabi Yahya. Ya. Nabi Yahya. Terus kemudian Nabi Yahya juga punya anak. Nabi Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Bunyamin. Baik juga kan, meskipun juga ada yang tidak baik. Tapi itu beda istri. Ya. Dan betapa banyak kisah-kisah yang laki-lakinya baik, otomatis anaknya baik. Ya kan ya? Istrinya baik, anaknya juga baik, juga ada. Tapi lebih banyak kasus, kalau kita pakai hitung-hitungan kalkulasi ya, lebih banyak kasus ketika suaminya baik duluan, maka maka anaknya juga otomatis baik, istrinya baik. Tapi jangan
jangan putus asa karena ada kisah yang seperti kisahnya Nabi bukan maksud saya, ada kisah yang seperti kisahnya Nabi, keluarganya Siti Maryam, ibunya baik, anaknya baik. Ada kisah seperti Nabi Musa dan ibu angkatnya Siti Asiyah, suaminya kelasnya Fir'aun, ya kan ya? Itu saya belum berjumpa orang sejahat Fir'aun di zaman ini kok, Bu. Ya, jadi kalau suami jenengan masih hanya sekedar belum ya, masih belum separah itu ya, naudzubillah min dzalik. Enggak ada kan orang yang hari ini suaminya ngaku jadi Tuhan? Enggak ada kan ya? Itu Fir'aun ngaku Tuhan, Pak Bu. Tapi istrinya termasuk istri yang besok lusa ketika termasuk perempuan yang dimuliakan sepanjang peradaban umat manusia, Siti Asiyah. Yang ketika meninggal, ketika sudah masuk surga, insya Allah akan berpasangan dengan Nabi Muhammad SAW di antara istri-istrinya yang lain. Nah, jadi ada kasus memang yang seperti itu. Cuman ini yang pertama untuk memotivasi para ayah. Wahai para ayah, ini tanggung jawab Anda loh. Itu maksudnya. Nah, untuk wahai para ibu jangan berkecil hati ya, gitu loh maksudnya. Jangan berkecil hati ya, masih ada harapan kok. Wong itu loh, Siti Maryam tanpa suami bisa. Itu loh, Siti Hannah istrinya Imron, ya. Imron itu kakeknya Siti Maryam. Itu loh ada Siti Hannah sekelas Siti Hannah yang ditinggal meninggal oleh Imron itu berhasil mendidik anak seperti Siti Maryam. Yang dimana Siti Maryam berhasil mendidik anak sekelas Nabi Isa alaihissalam. Ya kan ya? Jadi kalau untuk ibu-ibu, ayo motivasinya untuk ibu-ibu jangan berkecil hati dulu karena masih ada harapan. Ya. Tapi kalau untuk para bapak-bapak, ayo Pak, ini tanggung jawab Anda, ini tanggung jawab kita para kaum suami. Jangan sampai menjadi suami yang hanya seperti mesin rekening. Cuman bagian tarik tunai. Tapi bapak-bapak di sini insya Allah tidak ada. Oke. Oh, insya Allah ahli masjid semua kok. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bapak memiliki tanggung jawab, memiliki kesadaran bahwasanya mendidik anak itu tanggung jawab dirinya juga. Al-Quran merekam kisah itu banyak para merekam jejak komunikasi, dialog bapak dan anak itu lebih banyak daripada anak dan ibu. Itu juga sebenarnya sebagai penerang dan pengingat bagi para kaum suami, para kaum bapak, untuk ayo ini tanggung jawab kita. Nah, untuk kasus yang dimana semisal nih ada keadaan yang bapaknya tidak bisa diharapkan, maka kita bisa ambil kisah dari kisah Siti Maryam dengan Siti Hannah. Siti Hannah itu Pak Bu, ya, istrinya Imron, itu ditinggal meninggal oleh Imron lama. Sementara Siti Hannah itu mengandung Siti Maryam. Bagaimana cara mendidik anak yang kehilangan bapaknya, entah itu secara ideologis, entah itu secara biologis. Hari ini yatim itu bukan hanya yatim biologis, Pak Bu, tapi juga yatim ideologis. Bapaknya ada, tapi seperti anak yatim. Tidak diperhatikan oleh orang tua. Nah, itu banyak kasus hari ini seperti itu kan. Maka kita belajar dari kisah belajar dari kisah Siti Hannah yang melahirkan Siti Maryam. Siti Hannah tahu bahwasanya seorang anak perlu sosok laki-laki untuk mendidiknya. Kalau kondisinya yatim, maka tetap perlu dididik oleh seorang laki-laki. Meskipun itu anak Anda adalah seorang anak perempuan, tetap perlu dididik oleh laki-laki. Tapi jangan asal milih guru yang tepat. Dididik laki-laki, alhamdulillah, anaknya diserahkan kepada Nabi Zakaria. Siti Maryam itu didikannya Nabi Zakaria. Kemudian barulah beberapa waktu kemudian Nabi Zakaria hamil. Istrinya Nabi Zakaria hamil dan melahirkan anak namanya Nabi Yahya. Ya, Zakaria Yahya.
Itu soleh-soleh semua kan. Nah, maka kalau hari ini yang kondisinya seorang ibu single parent atau ya suaminya lucu, imut dan menggemaskan, maka bisa pakai pola seperti itu. Cari sosok guru yang terbaik untuk anaknya. Dipondokkan bagus. Ya, terutama bab agama. Ini yang kadang keliru di masyarakat kita adalah seolah-olah pendidikan umum itu, pendidikan dunia itu terpisah dari pendidikan agama. Padahal pendidikan umum itu hanyalah bagian. Bukan terpisah Pak Bu, bagian dari pendidikan agama. Ulama-ulama kita itu multitasking, multi talent. Paham geografi, paham kedokteran, tapi kelasnya adalah orang soleh, ulama, kiai, gitu. Kalau hari ini kan seolah-olah terpisah, sehingga orang sakit itu yang diomongkan cuman obat. Kalau ke dokter, meskipun nggak semua dokter ya, yang diomongkan bukan ingat Allah, enggak. Pendidikan pun juga demikian. Pak Bu, carilah guru untuk anak Anda yang ketika dia mendidik tentang semisal guru biologi semisal, dia menjelaskan tentang evolusi kata, itu dia tidak membahas evolusinya juga, tapi dia menyebutkan. Kita merindukan loh guru yang ketika ngajarin bilang kayak gini. Anak-anak, kata ini adalah ciptaan Allah. Guru biologi coba, kalau ada biologi ngomong kayak gitu, keren nggak tuh? Oh, itu akidahnya kuat Pak Bu. Masya Allah itu. Ini kata ciptaan Allah. Sebelum dia jadi kata, dia menjadi kecebong. Sebelum dia jadi kecebong, Allah karuniakan dia menjadi telur. Nah, kata ini termasuk ciptaan Allah yang bisa hidup di dua alam. Nah, kalau ada guru biologi menyampaikan seperti itu bukan guru sembarangan Pak Bu. Ya, itu insya Allah menghadirkan akidah yang kuat. Bahas bab ekonomi, bahas bab keuangan, bahas bab hukum dan lain-lain. Allah dulu yang disebut. Wah, itu luar biasa nanti. Anak akan hadir menjadi generasi yang luar biasa. Ketika gurunya tepat. Ilmu sosial yang diingat Allah dulu. Oh, membahas tentang bab biologi. Tumbuh lahir kembang manusia itu seperti ini. Di dalam Al-Quran, jawab Pak. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan tentang bahwasanya seorang manusia itu di dalam rahim menjadi segumpal darah dalam 40 hari. Di dalam Al-Quran disebutkan. Membahas tentang bab lebah. Oh, lebah ini termasuk hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran sampai istimewa. An-Nahl nama suratnya. Oh, bayangin kalau ada guru biologi menjelaskan kayak gitu. Masya Allah, Pak. Cukup menjawab, Bu? Semoga cukup menjawab, nih, dan semoga bermanfaat. Semoga apapun masalahnya hari ini, Allah karuniakan solusi terbaik untuk para ibu dan juga untuk para kaum ayah, kaum bapak yang hari ini mungkin juga diuji dengan istri yang lucu, imut dan menggemaskan. Ya, karena yang lucu, imut, menggemaskan itu bukan hanya para bapak, kadang juga para ibu juga lucu, imut, menggemaskan. Betul atau betul, Pak? Betul atau betul, Bu? Enggak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada dalil atau hadis apa enggak? Jadi begini, ada pendapat begini. Kalau orang tua kita dengan sudah itu merupakan kewajiban tanggung jawab anak yang laki. Oke, betul. Saya mohon lalu yang kedua, apabila anaknya perempuan semua, baik. Adanya ada. Apabila anaknya perempuan semua itu, apakah memang dia harus bertanggung jawab utamanya pada suaminya atau pada ayah ibunya yang sudah sepuh atau tua ini? Baik. Terima kasih. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Baik, saya lanjutkan. Untuk dalil di dalam Al-Qur'annya ada. Ya. Di hadis juga ada.
Tapi ngapunten, saya karena ilmu saya terbatas, saya pernah mempelajarinya ada Pak Bu. Jadi semoga di sesi yang selanjutnya saya bisa menunjukkan ayatnya, karena saya belum termasuk penghafal Al-Quran. Oke, jadi mohon maaf, kemampuan saya masih terbatas. Tapi yang jelas ada, insya Allah ada. Karena saya dulu pernah belajar, cuman belum saya ingat semua hadis dan dalilnya. Oke, tapi ada. Nah, kalau diizinkan untuk menjawab tentang bagaimana kondisi yang seperti itu, kondisi semisal anaknya perempuan semua, maka pertama yang perlu diingat sebagai seorang, pertama orang tuanya dulu nih, mindset kita sebagai orang tua adalah gini, anak itu, kita mendidik anak bukan supaya anak timbal balik kepada kita. Ya. Kita mendidik anak itu bukan supaya anak berbakti kepada kita. Goalnya bukan itu. Karena kita mendidik anak, mengasuh anak itu dalam rangka taat atas perintah Allah. Jadi pondasinya harus adalah pondasi keimanan, itu dulu. Oke. Mendidik anak karena Allah, bukan supaya besok ketika sudah tua dirawat oleh anak. Jangan berharap, karena banyak orang tua yang berharap demikian ujungnya kecewa. Udah, jangan berharap yang seperti itu. Pertama itu dulu. Ini sebagai sudut pandang sebagai orang tua ya. Nah, jangan berharap seperti itu dulu. Urusan itu biar Allah. Kalau orang tuanya didiknya tepat, insya Allah Pak Bu, anak itu meskipun perempuan semua, ya, insya Allah dapat jodoh terbaik, suami yang terbaik sehingga bisa mengabdi kepada orang tuanya tetap. Itu yang pertama. Terus banyak juga kan orang tua punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki banyak, Bu. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, saya enggak sekali menyaksikan ini. Anaknya enggak ada yang mau merawat orang tuanya. Jangankan anak perempuan semua, laki-laki semua lah, Bu. Pak, kalau ilmunya tidak diinstal dari awal, pondasi agamanya tidak diinstal dari awal, imannya tidak diinstal dari awal, wah itu naudzubillah min dzalik. Jangankan perempuan semua, laki-laki semua pun kalau nggak punya ilmu tentang agama Islam, nggak bakalan mau berbakti kepada orang tuanya. Jadi pondasinya harus iman terlebih dahulu. Dan ingatkan ketika kita berhasil mendidik anak, jadi anak pun kita tanamkan, kamu berbakti kepada orang tua itu bukan supaya bapak senang kamu, enggak, bukan supaya ibu senang kamu, enggak, tapi itu adalah karena perintah Allah. Gitu. Sama kayak perintah sholat, suka atau enggak suka Anda berbakti kepada orang tua, itu perintah Allah. Suka atau tidak suka Anda berbakti kepada seorang suami, itu perintah Allah. Jadi dalam rangka taat kepada Allah, bukan supaya nanti orang anaknya membalas baktinya. Itu yang pertama. Terus ketika kita posisinya sebagai anak, ya, maka itulah pentingnya ya, mencarikan suami yang baik untuk anak perempuan. Sehingga anak yang baik ya, ketika menantu laki-lakinya ini baik Pak Bu, insya Allah otomatis nggak perlu nuntut, ayo berbakti kepada orang tua. Itu suami bakalan mendorong istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Guru-guru kami itu, masya Allah, subhanallah. Ya Allah, itu ini kalau pulang ke rumah mertua, ya, ini menantu statusnya laki-laki ini menantu. Kalau pulang ke rumah mertua, mijetin mertuanya. Sekarang Pak Bu, menemukan menantu mijetin orang tuanya, mijetin bapak mertuanya itu jarang Pak Bu. Dan itu terjadi di guru-guru kami. Ya, anak menantu mijetin orang tuanya. Masya Allah, akrabnya luar biasa. Padahal orang tuanya gak pernah menuntut kamu berbakti kepada anak, kamu berbakti kepada aku, enggak. Yang bakti bukan hanya anak perempuannya Pak Bu, tapi menantunya. Gitu. Itulah pentingnya, maka ayo anak perempuan kita siapkan menjadi perempuan terbaik sehingga nanti dapat jodoh yang terbaik. Dan sulit kita menemukan menantu yang baik dengan konsep pacaran itu sulit Pak Bu. Yang menemukan menantu laki-laki kayak gitu itu ya mungkin tetap memang ada, cuman perbandingannya lumayan sulit. Kalaupun ada ya alhamdulillah rezeki.
Nah, semoga itu cukup bisa menjawab Pak nggih. Ngapunten tadi keilmuan saya masih sangat terbatas. Jadi untuk dalil dan ayatnya semoga kalaulah Allah jodohkan untuk bisa hadir ke sini, izinkan nanti kapan-kapan untuk memaparkan ayat dan hadis itu nggih. Semoga bisa. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ini mungkin terakhir ya. Ini Ustaz tadi sampaikan bahwa banyak orang tua sekarang ini dunia ya, artinya apakah anak-anak ke dunia ke sekolah-sekolah yang alhamdulillah di sini. Alhamdulillah. Nah, ini juga ini tidak permasalahan tidak terjadi yang muncul itu kebanyakan orang tua bukan hanya di sini juga banyak masjid juga seperti itu. Ini kan persoalan seperti yang saya bisa bahwa kita berharap banyak dari masjid. Nah, ini sekarang bagaimana sih orang tua akan mendorong anak bisa mengatakan masjid juga ya. Baik. Mungkin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya coba saya jawab nih. Ada dua cara bagaimana cara mengajak para pemuda ini aktif ke masjid. Ada dua cara. Ada cara cepat, ada cara jangka panjang, ada cara lama. Kalau acara cepat, caranya ya himpun anak-anak muda untuk mengurus masjid, gaji profesional. Itu otomatis anak-anak muda dan itu jadikan standar operasional masjid. Seluruh karyawan masjid itu wajib sholat di masjid 5 waktu dan menghidupkan masjid, ngurusi perkembangan masjid. Nah, itu kami pakai cara itu di masjid muda. Ya. Tapi akadnya bukan karyawan Pak Bu, akadnya adalah jadi santri. Jadi santri, tapi kebutuhan hidupnya ditanggung. Sebagaimana perusahaan nanggung karyawan. Tapi akadnya bukan karyawan, akadnya adalah santri khidmat. Sehingga ekosistemnya ekosistem masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga pakai. Cara yang kedua kami juga pakai. Dua-duanya kami pakai. Yakni adalah memperbanyak narasi atau kajian-kajian keilmuan tentang orang tua. Sehingga orang tua yang nanti terdidik hanya tinggal nunggu waktu berhasil mengajak anaknya datang ke masjid. Dan itu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Makanya materi-materi tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik ini sangat perlu memang digalakkan, kalau bisa bahkan rutin. Entah itu nanti mendatangkan pemateri dari mana, mengundang ustadz-ustadz siapa, fadhal silakan. Ya. Syukur-syukur bisa istiqomah atau syukur-syukur ada yang memiliki kompetensi itu di sini untuk mendidik. Ya. Kalau memang di sini ada yang memiliki kompetensi itu, ya kenapa tidak? Kajian-kajian tentang keluarga. Jangan-jangan di antara jamaah di sini ada yang sudah khatam kitab-kitab Fathul Qorib, ya. Khatam tentang kitab-kitab Fathul Mu'in, terus khatam Ihya Ulumuddin, kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah sudah khatam, ya. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali juga sudah khatam. Wah, itu luar biasa. Jadi dua cara itu tadi Pak. Cara yang organik untuk menyiapkan jangka panjang itu adalah dengan menyediakan pengajian-pengajian rutin untuk orang tua yang dimana itu tersistem dan terkurikulum. Berurut. Hari pertemuan ini bahas tentang Al-Fatihah. Pertemuan ini bahas ini. Ada kurikulumnya. Nah, sehingga nanti goalnya seperti ini. Syukur-syukur ada yang seperti itu. Terus yang kedua, kembali yang pertama tadi adalah menghimpun para pemuda profesional, dedikasi full ngurus masjid. Beliau ini Mas Gilang, beliau ini sarjana bahasa Jepang. Kalau diajak ngomong bahasa Jepang Bu, mahir Pak. Nah, ini hari ini alhamdulillah beliau khidmat, fokus totalitas ngurus masjid. Bagian apa? Bagian media. Ngurusin media. Jadi kalau jangan lihat Instagramnya Masjid Pemuda,
terus medsos-medsosnya Masjid Muda. Nah, di antara beliau, tim media bukan hanya beliau, ada beberapa. Terus apakah dulu Masjid Muda itu langsung otomatis dananya banyak besar itu? Enggak, Pak Bu. Sampai hari ini pun kalau dikatakan dana kami pun juga masih terbatas. Justru dulu bahkan Masjid Muda itu ada namanya dulu sebelum ada masjidnya. Bayangin. Waktu itu saya awal-awal bergerak, saya bersama istri saya aja. Masjid Muda itu. Nggak ada aset lahan, nggak ada, dana juga terbatas. Saya waktu itu malah ngekos di sebuah kos-kosan ya, yang ukurannya ya kos-kosan, Bu. Namanya bukan kos-kosan kan ya. Penghasilan nggak jelas. Tapi berusaha menggerakkan masjid dan alhamdulillah bertumbuh. Jadi kalau sudah punya aset tanah juga belum ada. Dan alhamdulillah Allah karuniakan pertumbuhan dalam waktu kurang lebih 3 tahun. 3 tahunan mengalami pertumbuhan. Alhamdulillah. Yang awalnya juga tanahnya aja nggak ada, tanah untuk masjid aja nggak ada kok. Gitu. Jadi modal utama untuk menggerakkan apapun, bisnis, masjid, pergerakan, kebaikan yang lain, itu bukan tentang dana. Tapi tentang kemauan, iman dan kemauan. Maksimalkan apa yang sudah ada. Nabi Musa itu dikaruniakan, Nabi Musa, jadi ini, solusi terhadap semua masalah itu tidak jauh dari apa yang sudah kita miliki. Jangan melihat sesuatu yang belum kita miliki. Semisal, Nabi Musa itu solusinya ketika dikejar Fir'aun itu adalah tongkatnya kan. Diketukin, dipukulkan ke batu, lautnya membelah. Solusinya di tongkat. Maka sama. Solusi kita ini, penggerak kebaikan, penggerak masjid, solusinya itu ya sudah ada di sini. Cuman kita mau maksimalkan itu enggak. Itu aja. Apapun kondisinya. Kalau dulu kami dengan kondisi yang seperti itu, solusinya apa? Waktu itu saya punyanya cuma motor Matic Beat hitam. Ya. Punyanya itu, ya itu saya jadikan senjata dakwah. Saya buat program namanya bagi-bagi sayur gratis. Masjidnya belum ada. Belum ada bangunannya masjidnya. Bagi-bagi sayur gratis, saya tempelin. Ada tanah kosong, ada bayam tumbuh liar. Kan gratis kan itu ya. Saya izin kepada yang punya, saya arit sama istri saya bungkusin ke plastik. Setelah saya bungkus ke plastik, saya tempelin stiker Masjid Pemuda. Padahal waktu itu masjidnya bangunannya atapnya aja nggak ada kok. Tapi udah saya tempelin Masjid Pemuda. Terus saya kirim, saya buat poster pakai HP, Bu. Ya, bukan pakai iklan berbayar, pakai HP. Saya sebar posternya. Desainnya juga apa adanya. Gratis, bayam gratis, dikirim seluruh Surabaya. Gratis ongkir, gratis barang. Saya kirim dengan istri saya. Kehujanan saya ijabah. Alhamdulillah, kirim ke seluruh Surabaya yang mau nerima, yang mau pesan. Kami kirim. Alhamdulillah, 1 pekan baru selesai. Bayamnya agak layu-layu gitu akhirnya. Tapi alhamdulillah tetap ada yang menerima. Nah, Allah itu tidak melihat urusan hasil bukan kita, Pak Bu. Urusan hasil itu adalah haknya Allah. Kita ikhtiar saja dengan sebisa yang kita lakukan. Iso emek bersih-bersih peceren atau membersihkan selokan, ya kita lakukan itu. Bisanya cuma antar-antar bayam. Orang dulu ngelihat, opoi, gak jelas ini. Mosok masjid konsepnya ngarit bayam. Kan gak jelas banget ya Bu ya, Pak. Tapi alhamdulillah, kita buktikan aja. Apakah nggak ada yang nyinyir? Oh banyak. Yang komen-komen banyak. Tapi tetap jalan saja. Alhamdulillah Allah karuniakan pertumbuhan. Gitu. Nah, semoga itu cukup menjawab Pak Nge. Itu pola kami di sana. Ya, menghadirkan generasi awal-awal ya kita dulu yang gerak. Ya, poinnya itu pakai cara yang cepat, itu pakai cara yang jangka panjang, yaitu tadi. Orang tuanya diilmui dulu. Bagaimana komunikasi dengan anak supaya anak bisa mau ke masjid, itu ada ilmunya. Ada caranya, ada kurikulumnya juga. Nah, nanti bertahap. Nah, kalau pengen cepat, ekspansional, ya itu tadi.
Menghimpun para pemuda profesional di sini, ayo khidmat kamu di sini. Jangan sampai SDM terbaik kita itu yang ngambil perusahaan-perusahaan yang sudah mapan itu tadi. Gitu. Ya. Itu pola kami. Oke, semoga yang terbatas jawaban saya itu cukup bisa dipakai. Ngoten nggih, Pak. Oh nggih. Enggak apa-apa, saya jawab, Pak. Ngapunten. Untuk di Masjid Muda, alhamdulillah ada program namanya warung makan gratis setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Awal-awal dulu nggak banyak Pak Bu, cuman 5 porsi awal-awal dulu. Itu bahkan ketika masjidnya belum ada, 5 porsi kami antar di masjid tetangga, bukan masjid kami malah, tapi di masjid yang sudah ada bangunannya, kami antar di situ, kami pasang logo, cuma 5 porsi. Dan dengan segala keterbatasannya, waktu itu nggak ada dapur malah. Ya. Masak sendiri di kos-kosan yang seperti itu, 5 porsi. Bayangin. 5 porsi, dan sempat berhenti juga, sempat muncul, tapi berusaha istiqomah. Terus kemudian alhamdulillah hari ini bisa sampai 100 porsi, 65 porsi, Senin sampai hari Sabtu. Awalnya juga mengawalinya dengan 5 porsi. Menunya sederhana awal-awal. Alhamdulillah hari ini bisa memuliakan menunya. Daging. Ya, menunya daging. Rendang, gitu-gitu. Nah, terus selain rendang juga ada ikan, kadang daging, kadang telur, kadang ayam. Kikil, tahu campur. Gitu. Itu masjid yang bisa kuat. Insya Allah masjid akan kuat ketika pertama, urutannya untuk menghidupkan masjid yang kokoh, itu urutannya pertama SDM-nya baik, SDM bagus, sumber daya manusianya bagus. Yang kedua, barulah programnya bagus. Yang ketiga, nanti otomatis bangunannya akan mengikuti, jadi makmur, jadi ramai. Jadi SDM bagus, program bagus, makmur insya Allah. Oke? Karena ya itu informasi. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang sekedar yang jika lewat ke sana monggo mampir di jadwal yang telah ditentukan. Ada jadwal makannya memang belum bisa 24 jam. Tapi kalau datang ke sana untuk makan juga diijabah insya Allah. Kami sediakan, tapi menunya ya ala kadarnya sebagaimana yang kami makan gitu. Tapi kalau ikut di jadwal WMG ya menu WMG. Tapi kalau tidak di jadwal WMG ya insya Allah tetap makan. Cuman ya porsinya ya sebagaimana keseharian kami makan Pak. Nggak semewah WMG gitu. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, di kami itu pada waktu momen di sini ya, angkat gitu ya, jadi memang baru beberapa bulan, 1 bulan ya Pak Irman ya. Alhamdulillah. Kami itu ingin menjelaskan, ini sudah ada masjid, sudah ada SDM-nya sebagian dari bapak-bapak seperti ini. Memang pemudanya yang bertanya, mana nanti ada kesiapan bisa itu yang perlu ada contoh pembelajaran kepada kita konsep-konsep itu cuman mungkin yang perlu adalah program-program apakah yang ada di masjid pemuda ini sehingga nanti paling enggak kita bisa terus mungkin ada
pola kami, yang pertama, kami mengawali model pendidikan kepada teman-teman santri itu tidak langsung kitab. Kami bangun kecintaannya terlebih dahulu terhadap ilmu. Kami bangun kecintaannya terhadap masjid. Ilmu dulu. Karena kalau langsung kitab, anak-anak muda itu biasanya langsung kafir. Apalagi baca kitab Fathul Qorib. Arab gak ada harokatnya, Pak. Arab tapi nggak ada harokatnya, nggak ada artinya juga. Bingung kan mereka. Maka bertahap. Jadi kami bangun rasa cinta terhadap ilmu terlebih dahulu. Caranya, butuh satu pengasuh yang menemani setiap keseharian para pemuda di sana. Awal-awal satu dulu. Hari ini kan ada, alhamdulillah ada beberapa, sekarang udah banyak. Kalau dulu satu. Kalau di Masjid Pemuda Konsolat, ya itu Ustadz Arul itu yang bawa anak itu. Nah, pakai baju putih itu. Nah, beliau penanggung jawab Baitullah di Masjid Pemuda Konsolat. Jadi beliau yang menemani anak-anak. Sederhana, diajak makan, diajak ngobrol. Konsepnya nggak benar-benar kayak orang ngaji. Tapi hari ini kalau jenengan saksikan, anak usia SD itu yang ngurusi persiapan warung makan gratis. Anak usia SD, Pak. Itu yang menyiapkan. Itu anak warga, bukan santri masjid itu anak warga. Banyak anak-anak hari ini yang ikut terlibat mengurusi itu. Ya, maka siapkan kalau bisa ya, kalau memungkinkan, ini jangka panjangnya, jenengan cari sosok ya pengasuh yang sekiranya siap mengasuh di sini. Mengasuh, menemani adik-adik ini mendidik mereka. Tapi posisikan yang bersangkutan benar-benar sebagai seorang guru yang dimana bukan hanya ditaati oleh anak-anak, tapi juga ditaati oleh yang tua di sini. Gitu. Karena kalau nggak berjalan, sulit. Kalau dianggap seperti karyawan, nggak bisa, nggak akan jadi pengasuhan. Karena guru memiliki standar sendiri, dan itu tidak bisa menggunakan standar-standar yang dimana kompetensi standar orang biasa nggak bisa. Yang bisa ngelihat itu hanya pengasuh sendiri tentang muridnya harus diapain, begitu. Itu Pak Nggih, tentang jawaban idealnya untuk saat ini yang saya lihat memang butuh pengasuh. Atau di antara di sini sudah ada tokoh yang sekiranya kelihatannya bisa, kamu jangan ngurusi pekerjaan yang lain. Anda kami minta ngurusi masjid full, jangan ngurusi yang lain, tapi fokus mendidik. Tapi benar-benar kebutuhan hidupnya ditanggung oleh masjid. Nah, itu insya Allah ekspansional, insya Allah akan bertumbuh. Masjid berani menanggung kebutuhan SDM-nya atau yang khidmat di masjidnya. Akarnya akad profesional sebagai seorang pengasuh. Bukan sekedar sebagai seorang karyawan, enggak, tapi sebagai seorang pengasuh. Begitu. Itu pola kami, Pak, di sana. Gitu. Nanti kalau teknis-teknis detailnya, Ustadz Arul ini sudah mulai mengembangkan metode-metodenya. Ustadz Arul terjun juga kalau ada awal-awal dulu terjun juga. Kalau ada warung makan gratis, ya beliau terjun warung makan gratis, nyiapin bersama anak-anak. Ngajak mereka sepedaan, ngajak mereka bersih-bersih dapur, ngajak mereka bongkar-bongkar barang, ya gitu. Itu yang beliau lakukan. Jadi menemani. Kelihatannya kayak kerja kasar ya, tapi itu dalam rangka mendidik anak-anak. Ngoten, itu yang kami lakukan di sana, Pak. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Baik, alhamdulillah waktunya udah selesai. Kita tutup dengan doa nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, karuniakanlah kelapangan untuk jiwa kami, karuniakanlah keberkahan untuk kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk rezeki kami ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah hamba-hamba terbaik pilihan-Mu yang siap membersamai kami berjuang berjamaah untuk memakmurkan Masjid Baitus Salam ini ya Allah, dan di masjid-masjid yang lain. Hamba-hamba-Mu yang siap menyerahkan usia terbaiknya, waktu terbaiknya, harta terbaiknya, energi terbaiknya untuk memakmurkan Masjid Baitus Salam ini dan masjid-masjid yang lain. Ya Allah, ya Rahman, hindarkanlah kami, hindarkanlah jiwa kami dari perasaan merasa perlu diistimewakan orang lain.
Hindarkan jiwa kami dari perasaan perlu dimuliakan orang lain. Hindarkanlah jiwa kami dari perasaan berharap balasan selain kepada Engkau ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.